Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abdul Hamid Ramadhani pada part 5 ini. Setelah sebelum-sebelumnya kita membahas seputar ragam evaluasi hasil belajar dan juga alat evaluasi hasil belajar dan juga ranah kognitif, pengukuran ranah kognitif. Maka pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pembahasan pengukuran ranah afektif. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ranah afektif ini sangat erat kaitannya dengan respon dan juga stimulus. Artinya ketika ada seorang peserta didik memberikan stimulus seperti ini misalkan, maka stimulus tersebut paling tidak akan bisa memberikan respon ataupun tanggapan ataupun eh, hal-hal lainnya yang akan diberikan sebagai bentuk penerimaan dari seorang peserta didik kepada yang telah memberikan responnya, kepada yang telah memberikan stimulus maksudnya, baik itu peserta didik, baik itu teman kita, baik itu orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, secara umum kira-kira seperti itu. Berkaitan dengan ranah pengukuran, berkaitan dengan ranah afektif. Ranah afektif ini sangat erat kaitannya dengan teori behavioristik. Ketika kita belajar tentang sebuah teori belajar, teori behavior misalkan, teori behavioristik ini lebih mementingkan kepada hasil sebagaimana kita ketahui bersama, artinya tidak mempedulikan sepenting apakah sebuah proses itu dan seberapa lamakah proses itu dilakukan. Yang terpenting adalah hasilnya memuaskan dan sesuai dengan harapan, kira-kira seperti itu. Nah, berkaitan dengan behavioristik atau berbicara langsung mengenai tentang pengukuran ranah afektif ini, kita tahu bahwa pengukuran ranah afektif ini adalah pengukuran yang berkaitan langsung dengan pola laku ataupun pola sikap ataupun tingkah laku yang diberikan sebagai respon setelah stimulus itu dikeluarkan oleh seorang peserta didik. Jadi hemat saya untuk mengukur ataupun memberikan penilaian dan juga evaluasi hasil pembelajaran kepada seorang peserta didik jika ranahnya adalah seputar ranah afektif, maka paling tidak kita bisa mencermati dan juga mengamati dengan baik dan betul mengenai setiap perkembangan yang telah diberikan ataupun yang telah dilalui oleh seorang peserta didik sebelum mengenal, sebelum belajar, dan sesudah belajar. Belajar teori yang dimaksud ataupun belajar tentang hal-hal yang bisa mengubah temperamen ataupun mengubah perilakunya. Jadi hemat saya seperti itu. Kurang lebihnya teman-teman mungkin bisa memberikan pandangan yang lebih luas dan juga pandangan yang lebih kompleks mengenai bagaimana sih seharusnya kita memberikan pengukuran ranah afektif ini agar lebih efektif dan juga lebih efisien. Mungkin hanya ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.